Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ran Putra Trisna dari Sistem Informasi Reguler 6B dengan NIM 0903118202050008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban pada ujian tengah semester saya pada mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada UTS ini terdapat 3 soal. Izinkan saya untuk menjelaskan jawaban saya pada nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Berikut alur produksi barang DC, B, dan A, di mana produk D itu terdiri dari 3 komponen C dan 1 B. Lalu pada komponen B itu memerlukan memerlukan komponen 2A. Maka dari itu kita akan menentukan kondisi pada bahan baku C terlebih dahulu, yang akan kita tentukan menentukan netting terlebih dahulu, lalu ada loading dan juga offsetting. Oke. Pada penentuan netting kita pada bahan baku C, diketahui kebutuhan kotor pada periode 1 itu sebanyak 25, periode 2 sebanyak 15, periode 3 30, periode 4 15, periode 5 sebanyak 28, periode 6 sebanyak 20, periode 7 sebanyak 20, dan periode 8 sebanyak 23. Dengan persediaan di tangan ada 15 pada periode sebelumnya. Lalu kita mendapatkan jadwal pengiriman sebanyak 20 pada periode 3. Oke, maka itu kita akan menentukan kebutuhan bersihnya dulu, di mana kebutuhan kotornya itu sebanyak 25 pada periode 1, dikurang dengan persediaan yang ada tangan sebanyak 15, maka dari itu kebutuhan 10-nya ada kebutuhan bersihnya ada 10 pada periode 1. Begitu juga lalu untuk pada periode kedua itu membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 15, periode 3 itu sebanyak 10, di mana kebutuhan kotornya ada 30 dan penerimaan pada periode tersebut ada 20, sehingga membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 20. Dan periode 4 itu sebanyak 15, periode 5 sebanyak 28, periode 6 sebanyak 20, periode 7 20, dan periode 8 23. Oke, setelah kita mendapatkan kebutuhan bersih, maka dari itu kita akan menentukan loading dengan metode Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi sebanyak 3 bulan. Oke. Pada kebutuhan bersih sama seperti di atas tadi, dengan persediaan 25 pada bulan 1. Dengan fixed period requirement ini seperti lot itu berdasarkan 3 bulan ke depan, seperti ini, seperti 1, 2, dan 3 ditotalkan dengan loading 35 pada 3 loading pada 30 periode 1 sampai 35 ini adalah berdasarkan kebutuhan bersih pada bulan 1, 2, dan 3. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita menggunakan mencari offsetting, di mana offsettingnya itu menggunakan lead time selama 1 bulan. Jadi kita mundur ke periode sebelumnya, periode 12 pada tahun sebelumnya, dengan rencana pemesanan 10 pada periode 12 untuk memenuhi kebutuhan bersih di bulan 1 dan begitu seterusnya. Lanjut, kita masuk ke tahap selanjutnya, ada bahan baku C, di mana C ini sama seperti di atas adalah D adalah 3C. Berarti untuk C ini adalah
kebutuhan kotornya adalah 30 dari rencana pemesanan. Dengan jadwal pengiriman ada 10 pada bulan 2, ada 15 pada bulan 5. Dengan persediaan di tangan pada bulan 12 itu ada sebanyak 25. Lalu kita dapat menentukan kebutuhan bersihnya sama dengan cara seperti di atas. Cara sebelumnya, di mana kebutuhan kotor dikurang persediaan tangan ada 5, lalu kebutuhan bersih bulan 12 itu ada 5, bulan 1 ada 45, ada bulan 2 itu 20, bulan 3 itu 45, bulan 4 itu 84, bulan 5 itu 45, bulan 6 itu 60, dan bulan 7 itu sebanyak 69. Selanjutnya untuk loading pada bahan baku C ini menggunakan metode load for load, di mana loadingnya itu berdasarkan kebutuhan bersih. Jadi loadnya itu mengikutkan kebutuhan bersih seperti berikut, di mana kebutuhan bersih bulan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 5, 4, 20, 2, 45, 84, 45, 60, dan 69. Nah, begitulah dengan loadingnya, sama seperti di kebutuhan bersih atau nettingnya. Selanjutnya kita masuk ke offsetting, di mana offsetting ini sedikit mohon maaf ini salah atau typo ya, hilaf, di mana offsetting ini kita menggunakan lead time selama 1 bulan, sehingga kebutuhan bersihnya sama seperti di atas, yang dimana mulai dari bulan 5, kita mulai dari bulan 5, bulan 12 dengan kebutuhan bersih 5, 45, 20, 45, 84, 45, 60, dan 9. Nah, lalu untuk rencana pemesanan itu kita mundur 1 bulan pada bulan 11 dengan rencana pemesanan 5 untuk memenuhi kebutuhan bersih pada bulan 12. Lalu ada rencana pemesanan 45, 20, 45, 84, 45, 60, 69 pada bulan 6 untuk memenuhi bulan ke-7. Oke, selanjutnya masuk kita ke bahan baku B, di mana bahan baku B memiliki jadwal penerimaan pada bulan 2 sebanyak 10, bulan 4 ada 10, dan bulan 6 ada sebanyak 20. Oke, pada mencari kebutuhan bersihnya ini, oke, kebutuhan kotor atau kebutuhan kotor pada bahan baku B ini, mengingat ini seperti alur di atas ini ada D menggunakan komponen B, maka dari itu kebutuhan kotornya itu dari rencana pemesanan sama dengan rencana pemesanan pada offsetting atau kondisi bahan baku D. Nah, sebagai berikut. Lalu untuk kebersihan bersihnya pun sedikit berbeda karena ada jadwal penerimaan pada bulan 2, 4, dan 6. Jadi sehingga kebutuhan bersihnya itu bulan 12 itu 10, bulan 1 itu 15, bulan 2 itu 0, bulan 3 itu 15, bulan 4 itu ada 18, bulan 5 ada 20, bulan 6 ada 0, dan bulan 7 ada 23. Selanjutnya kita mencari loading atau ukuran load, di mana ukuran loadnya ini menggunakan metode fixed order quantity dengan nilai intuisi sebanyak 45 dengan seperti berikut. Dengan ukuran lot pada bulan 12 itu 45 dengan persediaan ada 35. Ukuran 45 ada kebutuhan bersih sebanyak 10 sehingga persediaan tinggal 35. Lalu pada bulan 1 itu kebutuhan bersihnya sebanyak 15. Lalu persediaan menjadi 20, bulan 2 itu tidak ada kebutuhan bersih sehingga persediaan tetap 20.
lalu kebutuhan bersihnya itu ada pada bulan 3 itu ada 15, persediaan berkurang menjadi 5, lalu ada lagi loading pada bulan 4 dengan sebanyak 45 sesuai intuisi dengan fixed order quantity tadi. Lalu pada bulan 4 memerlukan kebutuhan bersih 18 sehingga persediaan tinggal 32, pada bulan 5 memerlukan kebutuhan bersih 20, persediaan tinggal 12, bulan 6 itu tidak ada kebutuhan bersih sehingga persediaan tetap 12, pada bulan 7 itu terdapat loading lagi dengan jumlah 45, lalu membuat kebutuhan bersih 23 sehingga persediaan di tangan atau di perusahaan itu menjadi bersisa 34. Lalu untuk offsettingnya itu offsettingnya sama di soal itu offsettingnya itu sebanyak menggunakan lead time selama 1 bulan juga. Nah 1 bulan, jadi dari yang tadi bulan 12 kita mundur ke bulan 11 dengan kebutuhan bersih seperti di atas. Lalu untuk offsettingnya itu menjadi 10 untuk memenuhi kebutuhan bulan 12. Bulan 12 itu memenuhi kebutuhan bersih bulan 1 dan seterusnya hingga bulan 6 untuk memenuhi kebutuhan bulan 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan baku A. A ini merupakan dengan B tadi ya. Nah, base untuk membangun B kita memerlukan 2A. Berarti oke. Berarti untuk kebutuhan kotornya itu kita dapat melihat dari berdasarkan rencana pemesanan yang ada pada yang ada pada bahan baku B. Tetapi dikali 2 sehingga bulan 11 itu 20, 12 30, bulan 2 20, bulan 3 36, bulan 4 40, bulan 6 46. Dengan jadwal pengiriman terdapat 2 jadwal pengiriman pada bulan 3 dan bulan 6. Bulan 3 mendapat 15, bulan 6 ada 20. Sehingga kebutuhan bersihnya itu sebanyak 20, 30, lalu lanjut lagi ke bulan 2 itu sebanyak 30, bulan 21 itu ada bulan 3 itu ada 21, bulan 4 ada 20, bulan 6 ada sebanyak 26. Selanjutnya kita menggunakan masuk ke mencari loading, nilai loading di mana menggunakan metode EOQ-nya dulu, metode EOQ Economic Order Quantity, di mana diketahui pada soal rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut membutuhkan sebesar 45 unit, berarti D-nya sebanyak 45 unit. Lalu untuk biaya penyimpanan dari produk itu sebanyak 3.000 per unit dan per periode atau per periode. Lalu ada biaya pemesanan sebanyak 1.500 per pesanan. Lalu kita masukkan rumus mencari EOQ di mana akar 2 kali D kali K per H. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya. 2 dikali 4, akar 2 dikali 450 dikali 1.500 per 3.000 sama dengan 21,21. Sehingga EOQ-nya kita bulatkan menjadi 21 lot. Oke, selanjutnya untuk ukuran lotnya itu pada bulan 11 bulan bersih sama seperti di atas tadi, ukuran lotnya berubah menjadi 21 ukuran lotnya ada 21, sedangkan kebutuhan bersih ada 20, menjadi persediaan 21 ada 21 jadi tinggal 1. Pada bulan 12 itu ada kebutuhan bersih sebanyak 30 sehingga ukuran lotnya adalah 21 tambah 21 dengan persediaan menjadi 13, lalu persediaan pada bulan 1 tetap 13, bulan 2 itu ada membutuhkan kebutuhan sebanyak 30 dengan lot 21
sehingga sisa sebanyak 14, persediaan bulan 3 ada 21 kebutuhan bersih, lalu persediaan dan keperluan masih 21 dengan sisa 14. Lalu pada bulan 4 kebutuhan bersihnya 40, ukuran lotnya 21 plus 21, persediaan menjadi 16, lalu bulan 5 persen tetap 16, dan pada bulan 2 pada bulan 6 bulan bersih sebanyak 26, ukuran lot 21, dan persen menjadi 11. Lalu untuk mencari offsettingnya, di mana offsettingnya ini menggunakan lead time sebanyak 2 bulan. Yang tadinya kita sudah memulai periodenya ini dari bulan 11, lalu kita akan mundur ke 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan 9. Dan itu untuk rencana pemesanan dimulai pada bulan 9, bulan 10, hingga bulan 4. Di mana bulan 9 itu rencana pemesanan sebanyak 20, bulan 10 itu ada 30, bulan 11 itu kosong, bulan 12 30, bulan 1 21, bulan 2 40, bulan 4 ada 20. Mungkin segitu saja penjelasan saya pada nomor 1 terhadap alur pembentuk produk barang D yang memerlukan bahan baku A, B, dan C. Maka itu saya masuk ke soal selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat dari nomor 1 itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil merupakan hasil exposure di atas adalah bahwa setiap produksi pembuatan produk D membutuhkan komponen lain seperti komponen B, dan komponen C membutuhkan komponen A sebagai komponen dasar untuk membentuk produk D. Sehingga semua proses produksi dan pemesanan produk D mempunyai metode masing-masing yang sudah disesuaikan dengan besarannya biaya pemesanan dan penyimpanan masing-masing. Oke, selanjutnya masuk ke soal terakhir, jelaskan perbedaan mendasar yang dapat kita ketahui antara pengembangan sistem dengan pengembangan pendekatan ERP dan pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit dengan pengembangan sistem lainnya. Contohnya pada rumah sakit atau puskesmas, layanan pada rumah sakit dan puskesmas. Perbedaan yang mendasar antara pengembangan sistem pendekatan dengan ERP dan sistem informasi lainnya, layanan soalnya lainnya itu ada secara garis besar menurut saya itu ada tiga perbedaan yang benar-benar mendasar lah pada pendekatan ERP ini. Pada ERP ini ada 3 metode atau 3 langkah yang wajib. Yang pertama itu ada the best practice, kedua itu ada one input multi process, dan yang terakhir itu ada multi course. Dengan contoh pada layanan rumah sakit itu sistem dengan pendekatan ERP mengimplementasi sistem penerapan dari sistem terbaik yang ada di seluruh sistem yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mendapatkan sistem terbaik tersebut. Contoh pada penerapan pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit, contohnya pada rumah sakit A yang pengembangan sistem administrasi dari pasien B yang merupakan sistem dari rumah sakit B yang merupakan sistem pelayanan administrasi terbaik. Kemudian melakukan pengembangan sistem pengelolaan obat berdasarkan rumah sakit C yang memiliki sistem pengelolaan obat terbaik. Lalu untuk one input multi process, di mana sistem otomatis yang sudah terintegrasi pada sistem pada bagian sistemnya, sehingga hanya perlu dilakukan satu kali input data untuk pemrosesan pelayanan. Contohnya pada rumah sakit, ketika meminta data pasien satu kali saat pertama kali pasien masuk rumah sakit, data tersebut akan langsung tersimpan ke seluruh bagian rumah sakit, dapat melakukan pemrosesan pada data tersebut seperti penetapan kamar, melakukan rawat jalan, pelayanan obat, dan administrasi pembayaran. Contohnya itu seperti mungkin sedikit agak ribet ya. Mungkin contohnya itu kayak pasien itu membeli obat, bukan membeli obat, membayar obat. Jadi membeli obat, misalnya disebutkan membeli obat C misalnya. Obat C, ketika ia membeli obat C itu terintegrasi langsung sekali input oleh admin atau pegawainya itu, obat C itu akan langsung
terkoneksi kepada bagian penyimpanan atau penyimpanan obat, lalu ke bagian administrasi, bagian administrasi administrasi keuangan. Berarti penjualan obat ini mendapatkan segini gitu, dan juga untuk yang penyimpanan tadi, oh obat berkurang segini 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 gitu. Jadi bisa memantau gitu. Itu secara singkatnya. Lalu ada multi course, yaitu sistem memiliki pengembang. Yang terakhir itu ada multi course, yaitu sistem memiliki pengembangan untuk konversi uang asing menjadi uang dalam negeri ataupun uang sebaliknya. Pada rumah sakit, penerapan multi course ini cukup penting karena sekarang banyak rumah sakit yang sudah bertaraf internasional dan juga mungkin perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan yang internasional. Jadi rumah sakit ketika bekerja sama dengan pihak asuransi luar negeri ataupun dalam pelayanan terhadap pasien yang asing, dapat mengkonversi secara otomatis antara tagihan dengan apabila terjadi untuk tagihannya itu misalnya ke asuransi, itu misalnya asuransi berada di luar negeri, berarti sistem itu akan tahu ini akan masuk ke asuransi ini dengan pembayaran asuransi ini akan membayar dengan metode ini, dengan mata uang ini. Jadi ketika keluar bill dari rumah sakit dengan angka rupiah contohnya, maka dia langsung akan terotomatisasi berubah ke mata uang asuransi tersebut dan berdasarkan nilai rupiah pada tanggal tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada hari ini. Saya selaku yang memiliki jawaban memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan juga memohon maaf apabila selama penyampaian ini terdapat kata yang kurang berkenan atau yang tidak baik. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.